Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar membuat reverse proxy di Nginx dengan skema fast batch routing ya. Jadi video ini adalah video lanjutan saya yang sebelumnya ya. Oke, jadi di video kali ini kita akan belajar caranya konfigurasi reverse proxy, fast batch routing, dan juga cek hasil reverse proxy-nya. Oke. Nah, untuk skema yang saya gunakan di video kali ini adalah fast batch routing ya. Untuk host based routing saya sudah jelaskan di video saya yang sebelumnya ya. Dan untuk video kali ini saya akan menjelaskan tentang fast based routing. Jadi Nginx akan memeriksa bagian awal URL, misal app1 atau app2, untuk menentukan server bagian mana yang dituju, tanpa perlu nama domain berbeda. Jadi si app1 dan app2 nanti akan berada di localhost ya. Jadi kayak gini ya, localhost app1, localhost app2, oke? Semoga teman-teman paham. Nah, jadi saya udah buat 2 video tentang Nginx ya. Yang satu ini tentang cara membuat web server, yang satunya lagi tentang reverse proxy. Nah, video ini teman-teman wajib tonton ya, karena di video kali ini saya nggak akan tampilin cara apa ya, cara konfigurasi IP address-nya dan topologinya. Jadi diharapkan teman-teman tonton video saya ini ya. Dan jika teman-teman tertarik tentang web server, teman-teman juga bisa tonton saya ini ya. Oke, lanjut. Nah, setup yang saya gunakan itu adalah Debian 12 sebagai OS-nya dan VMware sebagai software virtual mestinya ya. Jadi si Debian 12 ini akan berjalan di VMware ya sebagai virtual machine. Oke. Tapi jika teman-teman punya setup sendiri, teman-teman bisa tetap tonton video ini karena isinya tetap sama, cuman cara nantinya disesuaikan ya. Jika teman-teman pengen ngikutin cara setup saya, teman-teman bisa tonton video ini ya. Ini cara install Debian 12 dan ini caranya setup topologi dan run segmen di VMware, oke? Lanjut. Nah, topologi yang saya gunakan adalah topologi yang sama dengan yang sebelumnya. Cuman di bagian sininya saya ubah namanya menjadi front end dan back end. Tapi tenang aja, kita cuma akan mengubah si tampilan websitenya aja ya. Untuk IP address-nya masih sama dan konfigurasi Nginx-nya nggak dirubah ya, oke? Kita lanjut aja. Nah, coba kita akan ubah dulu ya tampilan website ya. Kita sekarang berada di web 2. Coba kita login. Kita login ya. Kalau kita super user, passwordnya, lalu kita nano, var, www, html, index, nginx, db.html. Nah, di sini kita akan ubah tampilannya itu selamat datang di backend. Backend. Oke. Setelah X, Y, enter. Lalu kita sistem, setelah restart Nginx. Oke. Sekarang kita klik dulu. Sekarang kita coba ke web 1 ya. Di sini kita login, lalu masukkan passwordnya, lalu super user, passwordnya lagi, lalu nano, var, bentar, var, www, html, index, nginx, db.html. Ya, di sini kita akan ubah tampilannya selamat datang di frontend. Setelah X, Y, enter. Oh ya. Lalu coba kita sistem, setelah restart Nginx. Nah, sudah ya. Sekarang kita konfigurasi di ini ya, di server proxy-nya. Kita masukkan passwordnya, lalu kita pilih ini ya, as default,
Lalu kita ke terminal. Lalu di sini kita super reset passwordnya. Oke, coba kita hapus dulu ya ini. Nah, coba kita perbesar. Nah, oke, kita lanjut. Nah, di sini kita akan buat file konfigurasi sendiri ya. Jadi file konfigurasinya cuma satu ya. Kalau kemarin kan dua, sekarang cuma satu. Oke. Jadi coba kita pergi ke cd etc nginx sites available lalu kita ls. Coba kita rm yang web 2. Lalu kita cp aja yang web 1 ke path ya. Path. Lalu kita ls lagi ya. Lalu kita rm web 1 ya. Oke, lalu kita nano path. Nah, di sini kita akan isi konfigurasinya seperti ini ya. Jadi simpelnya itu si klien akan mengakses Nginx di localhost 80. Jika URL-nya flash doang, maka akan diteruskan ke 192.168.1.11 atau web frontend. Dan jika URL-nya flash backend, ini harusnya backend, maka akan diteruskan ke 192.168.1.12 ya. Ini harusnya 12, bukan 21. Dan host dan IP klien akan ikut diteruskan, oke? Jadi kalau misalnya tulis di sini ya, server namanya cuma pakai localhost doang dan juga ada dua location. Oke, location-nya flash doang dan juga location-nya flash backend. Nah, location-nya flash doang maka akan diarahkan ke 192.168.1.11. Kalau misalnya flash backend maka akan diarahkan ke 192.168.1.12. Dan untuk proxy set header-nya sama ya, keduanya menyertakan host dan IP. Oke. Lalu kita akan tuliskan aja ya. Nah, di sini biar cepat kita copy aja. Copy. Lalu di sini kita ubah dulu ya. Dari localhost. Localhost. Lalu di sini kita tambahkan backend. Di sini kita ubah menjadi 12 ya. Lalu slash. Oke. Sudah ya. Ctrl X. Y enter. Lalu coba kita clear dulu ya. Lalu cd titik 2, lalu cd sites enable, lalu kita ls, maka akan ada ini ya, web 1 web 2. Coba kita rm dulu web 1 web 2 web 1 dulu ya, web 2. Nah, lalu coba kita akan salin pitasan yang tadi ke sys enable dengan cara mengetikkan sudo ln strip s etc nginx sites available path, lalu ketikkan etc nginx sites enable. Coba ya kita ketikkan ln strip s lalu etc nginx sites available path, lalu kita akan salin ke etc nginx sites enable. Oke. Nah, kalau misalnya kita ls, ini udah ada ya. Nah, tinggal kita sistem ctf restart nginx. Nah, untuk kesalahan yang kemarin itu di sites enable itu file yang dulu yang default itu masih ada ya, harusnya dihapus dulu. Oke. Lalu kita ke
proxy, ke Firefox ya, buat cek reverse proxy kita apakah sudah jalan dengan baik atau tidak. Semoga lancar ya. Kita coba ketikkan localhost, maka ini akan diarahkan ke web frontend ya. Tapi kalau misalnya kita ketikkan di sini slash backend, maka akan diarahkan ke backend ya. Jadi selamat datang di backend ya. Nah, si backend ini akan mengarahkan ke 192.168.1.12. Oke. Coba ya kalau misalnya kita ubah backend-nya menjadi API ya. Apakah akan tetap menampilkan backend? Harusnya tetap ya. Rights available. Kalau kita nano, pas. Coba kita ubah menjadi API. Ya. Setelah X, ya enter. Ingat ya, ini cuma latihan dong ya. Sebenarnya nggak kayak gini kalau misalnya di aslinya. Cuman kalau misalnya kalian, kalau misal pengen latihan doang, ya nama itu gak penting. Tapi kalau misal, apa ya, kalau misal di dunia nyatanya, penamaan pasti itu penting banget ya. Mungkin akan saya jelaskan di video-video yang akan datang ya, mungkin. Kalau misal saya masih rajin upload, oke coba kita bentar salah. Misal kita ubah menjadi API, nah maka akan tetap mengarahkan ke backend ya. Kalau misalnya kita ubah ke backend lagi, maka akan error. Nah, maka akan seperti ini. Kenapa? Jadi kayak gitu, kenapa malah berhasil ya? Harusnya nggak berhasil. Oke, coba. Kenapa ini malah berhasil ya? Coba kita historinya hapus dulu ya. Clear history. Clear. Coba kita ketikkan maaf, host, trip, slash backend. Nah, ini akan not found ya. Oke, mungkin sekian ya konfigurasinya. Nah, mungkin sekian video saya kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Dan juga jika ada pertanyaan, tolong sertakan di kolom komentar ya. Kalau bisa kalian melihat yang aneh ya di jamnya. Kalau fun fact, tadi itu saya rekamannya 2 kali ya karena nggak kerekam ya yang satunya lagi. Jadi saya ini rekamannya ulang 2 kali ya. Sampai 3 kali malah. Oke. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, subscribe, and see you in the next video. Bye bye.